Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam hal ini firman Tuhan ingatkan dalam hidup kita, kalau Yesus Kristus telah mati di kayu salib, itu oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kasih-Nya kepada kita yang begitu besar. Lah sekarang yang menjadi pertanyaan, adakah kita mengenal Dia yang sudah berkorban buat kita? Adakah kita sudah mengenal Dia secara pribadi di dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan buat hidup kita. Sudah berapa lama kita hidup menjadi pribadi Kristen? Pribadi Kristen yang dapat membawa hidup kita hidup di dalam keselamatan. Tetapi saya mau tanya, seberapa jauh pengenalan kita kepada pribadi Allah itu sendiri? Ada beberapa pertanyaan siang hari ini yang menjadi satu renungan buat kita, yaitu di dalam ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki. Ini satu firman yang datang menjadi satu kerinduan kepada kita. Dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia. Adakah kita sudah mengenal Dia secara baik? Siapa Allah itu? Nanti kita mengerti dan menjadi satu jawaban di dalam pribadi kita. Sungguh-sungguhkah kita sudah mengenal Dia? Dia itu adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Kasih-Nya yang tidak terbatas. Kalau dikatakan kasih Allah itu seperti jaraknya antara barat dan timur. Berapa jauh? Tidak ada ujungnya. Kasih Allah itu seperti dalamnya lautan. Tidak ada yang dapat mengukur seberapa dalamlah lautan. Itulah kasih Allah dikatakan. Dan Allah itu adalah Allah yang setia di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, kalau memang sungguh-sungguh kita mengenal siapakah Dia, bahwa Dia itu adalah Allah yang penuh kasih, seberapa besar kasih kita kepada Dia. Ini yang dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah itu. Tapi kalau kasih kita masih kasih yang belum dapat dinilai, berarti boleh dikatakan kita belum dikatakan mengenal akan kasih Allah. Penilaian itu dapat dilihat baik lewat kebenaran firman maupun lewat apa yang ada di dalam hidup kita. Kalau di dalam hidup kita mengenal Allah itu adalah Allah yang setia. Seberapa besar kesetiaan kita kepada Dia? Saya tadi ajak kepada anak sekolah minggu memperlihatkan tayangan di internet, tayangan tentang korban Yesus di kayu salib. Ada anak-anak yang matanya sudah mulai berlinang-linang melihat kok begitu ngeri ya, Yesus itu disalibkan. Waktu itu diperlihatkan tentang cambuk daripada yang mencambuk Yesus waktu itu, yaitu cambuk yang waktu dicambukkan itu menempel ke tubuh Tuhan Yesus, dan ketika cambuk itu ditarik, cambuk itu menarik daging dari tubuh Yesus yang saat itu dicambuk.
sehingga membuat dia merasa kesal. Anak-anak mulai saya lihat, perhatikan, matanya sudah mulai berkaca-kaca. Dia mungkin merenung, wah kok ngeri begini. Saya katakan kepada anak-anak, dia alami itu karena dosamu. Dia tanggung itu karena dia mengasihi. Dia lakukan itu karena dia setia sampai mati. Sekarang yang menjadi pertanyaan, seberapa besar kasih setia kita kepada dia? Seberapa besar kesetiaan di dalam hidup kita? Adakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya? Itu yang dimaui oleh firman. Sampai kata firman Tuhan, kalau engkau mengasihi anakmu lebih daripada mengasihi aku, berarti engkau tidak berkenan. Wow. Berarti kasih kita harus kepada Allah itu di atas segalanya. Kembali lagi kita teringat tentang hari Jumat yang lalu, di mana kita diajak yaitu untuk mengasihi Allah. Amin. Tetapi apakah mengasihi Allah berarti kasih kita kepada istri? Tidak ada. Atau kalau seumpamanya kita sudah mengasihi Allah, tetapi ketika berkeluarga, terus apakah terbagi kasih kita kepada Tuhan dengan kepada istri? Ketika kita punya anak, apakah itu lebih lagi terbagi? Kasih kepada Tuhan sekian persen, kasih kepada istri sekian persen, kasih kepada anak sekian persen. Kalau anaknya ada 10, berarti dibagi lagi. Apakah demikian? Oh bukan. Ketika kita mengasihi istri, kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kasih sayang itu kita tujukan hanya kepada Yesus. Oleh karena itu, di mana dikatakan, apakah kita sudah mengenal Dia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, menjadi renungan. Mengenal Dia, kita mengenal baik akan kasih-Nya, kesabarannya, kesetiaannya di dalam hidup kita. Lah, apakah ini sudah ada, atau makin kendor, atau makin bertambah? Nah, ini yang kita perlu koreksi, yang menunjukkan pengenalan kita kepada Dia. Yang selanjutnya, kedua dikatakan, dan kuasa kebangkitannya. Apakah kita sudah mengenal akan kuasa kebangkitannya? Bagaimana kuasa kebangkitannya? Kuasa kebangkitannya adalah kuasa yang mematahkan maut. Kuasa yang mematahkan kuasa kegelapan. Kuasa yang sudah mematahkan kuasa kegelapan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kuasa kebangkitan Yesus sudah mematahkan kuasa maut, adakah kita masih takut kepada kuasa kegelapan? Enggak. Hah? Halo? Adakah kita masih takut kepada si kuasa kegelapan, si iblis, si setan? Apakah kita masih takut? Enggak. Berarti pengenalan kita kurang. Bagaimana kasih kita, pengenalan kita? Katanya kita sudah mengenal kebangkitannya. Dia kan sudah patahkan. Itu dikatakan dalam Korintus, bukan? Ya. Hai maut, di manakah Sengatmu? Karena sengat maut sudah dipatahkan.
Hidup kekristenan ketika pribadi orang Kristen mengakhiri hidup dalam dunia ini, dia cuma terpisah dari daging atau dari tubuh, tetapi tentang ragatnya atau tentang rohnya itu akan kembali dan bersama dengan, kalau dikatakan di dalam Injil Yohanes katakan bersama dengan Bapa Abraham atau bersama dengan orang-orang percaya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengenal sungguh? Atau pengenalan itu hanya sebatas, oh ya, Yesus disalib, dan setelah itu dia waktu itu dipaku, kakinya dipaku, dan setelah itu dia mati, dikubur, dan setelah dikubur hari ketiga bangkit. Lah ini yang dikatakan pengenalan kepada kebangkitan Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada kebangkitan Kristus, bahwa kebangkitan Kristus sudah mematahkan maut, mematahkan kuasa kegelapan. Berarti kita tidak perlu lagi ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya lagi dikatakan, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Persekutuan di dalam penderitaan, bahwa di dalam hidup kita, hidup bagi orang Kristen, bagi orang percaya, di mana di dalam pribadi kita tidak terlepas dari penderitaan. Kita setiap hari harus lakukan penyangkalan di diri. Sebab keinginan daging tidak berkenan kepada keinginan roh. Oleh karena itu, saya pernah katakan, nafsu itu boleh. Tapi kalau sudah hawa nafsu, berarti itu artinya menguasai. Nafsu makan itu sangat baik. Tapi kalau sudah hawa nafsu makan, wah, berarti bisa-bisa berkelahilah. Yang penting aku makan. Tukaran lah. Riman, Pak, dari lama. Ini yang dinamakan hawa nafsu. Untuk memiliki uang boleh, cari uang boleh nggak? Tapi hawa nafsu tentang keuangan, wah ini dia. Ini nanti yang dikuasai. Begitu juga tentang jadi kalau sudah berbicara tentang hawa, nah ini. Nah terus ayat yang ke-12 katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ketika pengenalan kita kepada Kristus menjadi pengenalan yang sungguh-sungguh di dalam Dia, ini yang membawa hidup kita. Kita sama-sama dapat menikmati kebangkitan di dalam kematian Kristus. Yesus yang sudah mati di kayu salib dan Dia bangkit. Ini juga nantinya akan membangkitkan orang-orang pilihan Tuhan di dalam atau bersama dengan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, dimana menjadi satu renungan buat siang hari ini di dalam memperingati hari kebangkitan Kristus, yang menjadi satu pertanyaan, yang menjadi satu renungan buat kita, adakah kita sudah mengenal Dia secara pribadi, Dia lebih dalam di dalam hidup kita, baik tentang kebangkitannya, adakah kita mengenal Dia lebih baik
Sehingga di dalam pengenalan itu membawa hidup kita untuk kita menerima berkat rohani di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Biarlah siang hari ini yang sebentar kita akan menerima darah dan tubuh Kristus, pengenalan kita harus lebih baik lagi. Jangan kita mau disiasati oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan itu hanya membawa kehidupan orang-orang untuk hidup di dalam kebinasaan, hidup di dalam maut. Tetapi hidup di dalam kebenaran, hidup dalam Kristus itu membawa kepada kehidupan yang aman. Puji nama Tuhan. Biarlah sebentar kita mau terima darah dan tubuh Kristus, kita siapkan hati kita lewat darah dan tubuh Kristus ini membawa hidup kita untuk kita boleh hidup lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa.